Struktur bangunan ini membentang lebih dari 21.000 kilometer. Dibangun selama lebih dari 2.300 tahun oleh jutaan tangan manusia. Ini adalah tembok besar China. Bukan sekadar dinding batu, tapi sebuah benteng pertahanan yang menyelamatkan sebuah peradaban. Berdasarkan catatan sejarah kuno seperti Shiji oleh Sima Qian, tembok ini dimulai sebagai tembok-tembok kecil pada abad ke-7 sebelum Masehi selama periode musim semi dan musim gugur. Ketika negara-negara Cina saling bertikai, tapi kisah sejatinya dimulai dengan penyatuan oleh seorang kaisar visioner yang ambisius. Pada tahun 221 sebelum Masehi, Kaisar Qin Shi Huang berhasil menyatukan Cina setelah perang negara-negara bertikai yang brutal untuk melindungi kerajaan barunya dari suku nomaden Xiongnu di utara. Para pemburu kuda liar yang sering menyerbu desa-desa untuk menjarah. Ia memerintahkan penyambungan tembok-tembok yang sudah ada menjadi satu benteng raksasa. Dalam sebuah dekret, ia bersabda kepada jenderalnya, "Meng Tian, sambungkan tembok-tembok itu. Dari Lintao hingga Liaodong, kita harus menghentikan barbar utara. Kerahkan 300.000 tentara dan pekerja. Ini untuk keabadian kerajaan." Sang jenderal pun membungkuk hormat dan berkata, "Ya, yang mulia, kami akan bangun dengan tanah, batu, dan kayu, tapi biayanya adalah ribuan nyawa. Pembangunan ini sangat brutal, lebih dari 400.000 pekerja, terdiri dari tentara, narapidana, dan petani yang dipaksa bekerja, menghabiskan 10 tahun dalam kondisi yang mengerikan. Banyak dari mereka yang tewas karena kelaparan, cuaca ekstrem, atau kelelahan. Legenda bahkan mengatakan bahwa tulang-tulang mereka terkubur di dalam tembok itu sendiri, menjadikannya pemakaman terpanjang di dunia. Namun, hasilnya adalah sebuah tembok sepanjang 5.000 kilometer, dengan menara pengawas setiap 100 meter untuk mengirimkan sinyal api dan asap. Sebuah sistem peringatan dini yang efektif untuk menghentikan serangan mendadak dari pasukan Xiongnu. Setelah dinasti Qin runtuh, dinasti Han yang berkuasa dari tahun 206 sebelum Masehi hingga 220 Masehi melanjutkan warisan pembangunan ini. Kaisar Wu yang agung memperluas tembok hingga 10.000 kilometer ke arah barat. Sebuah langkah strategis untuk melindungi jalur sutra dari ancaman Xiongnu. Ini bukan lagi hanya sebuah dinding, melainkan sebuah sistem pertahanan kompleks yang dilengkapi parit, benteng, dan garnisun yang menampung ribuan tentara. Kaisar Wu menyatakan, "Xiongnu telah menyerang perbatasan kita lagi. Perpanjang tembok ke celah Yumen. Ini akan mengamankan perdagangan kita dengan barat." Tentu saja, para pemimpin Xiongnu tidak tinggal diam. Mereka meremehkan tembok itu dan berkata, "Kuda-kuda kami lebih cepat dari batu mereka." Namun, tembok itu terbukti menjadi penghalang yang tangguh. Perluasan ini memungkinkan sutra, rempah-rempah, dan ide-ide mengalir bebas, membentuk Cina sebagai kekuatan global pada masanya. Tapi sekali lagi, biaya manusianya tetap sangat tinggi. Dengan jutaan pekerja, kebanyakan dari kelas bawah, mengorbankan hidup mereka. Setelah jeda selama berabad-abad, dinasti Ming, yang berkuasa dari tahun 1368 hingga 1644, membangun bagian tembok besar yang paling ikonik yang kita kenal hari ini. Setelah bangsa Manggel berhasil menaklukkan Cina pada abad ke-13, Kaisar Hongwu dan para penerusnya bertekad untuk tidak membiarkan sejarah terulang. Mereka membangun kembali tembok sepanjang 8.850 km dengan bahan yang jauh lebih kuat, seperti batu bata dan kapur, untuk menghentikan invasi Manggel dan Manchu dari utara. Kaisar Hongwu pernah berkata, "Bangsa Manggel pernah menghancurkan kita. Bangun tembok yang lebih tinggi, dengan menara setiap 500 meter. Ini akan menjadi perisai abadi bagi kekaisaran kita." Maka, jutaan batu bata pun diproduksi dan diangkut. Tembok Ming inilah yang paling terpelihara hingga kini. Sebuah sistem rumit yang bercabang-cabang, dirancang khusus untuk melindungi ibu kota Beijing dari segala arah. Hari ini, tembok besar China adalah situs warisan dunia UNESCO. Sebuah simbol agung dari ketahanan, ambisi, dan pengorbanan peradaban Cina. Namun, ada satu fakta menarik yang perlu diluruskan. Tembok ini tidak terlihat dari luar angkasa dengan mata telanjang. Itu hanyalah mitos modern. Dibangun oleh lebih dari 20 dinasti, tembok ini telah menyelamatkan jutaan nyawa dari invasi, meskipun tidak selalu berhasil menahan setiap serangan. Dari ambisi kejam Qin Shi Huang hingga pertahanan kokoh dinasti Ming. Ini adalah kisah epik tentang perjuangan manusia melawan alam dan musuh-musuhnya. Sebuah monumen yang akan terus menginspirasi kekaguman kita. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk petualangan sejarah lainnya.